Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah sallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal ibadah yang membawa kita nanti husnul khotimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, persiapkan bekal untuk akhiratmu. Ada 3 yang akan kami bahas, mudah-mudahan nyampe. Kalau tidak nyampe ya senyampe-nyampenya. Yang pertama adalah memperhatikan amal untuk bekal akhirat. Pertama, memperhatikan amal untuk bekal akhirat. Di Quran surat 59 di ayat 18, bagaimana yang saya baca tadi, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo diterjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah ini Bapak, kita diminta oleh Allah untuk beriman dan bertakwa. Terus yang ketiga, siapkan dirimu, perbuatanmu itu untuk hari esok, untuk hari akhirat. Siapkan, ada 3 ya, iman, takwa, dan siapkan untuk hari akhiratmu. Diulangi lagi oleh Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu sungguh-sungguh bertakwa, Allah nanti Maha tahu terhadap ketakwaanmu itu seperti apa. Para bapak dan ibu saudara sekalian, orang yang pertama, orang yang beriman. Orang beriman itu di ayat ini tadi mengandung 2 perintah. Di ayat ini tadi, pertama diperintah untuk iman supaya takwa. Kedua, diperintah agar mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kalimat amanu ini atau iman itu banyak orang mengatakan saya beriman, tapi nyatanya tidak iman. Di awal-awal surat Al-Baqarah aja sifat orang munafik itu kan menyatakan itu. Disebutkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna. Terus billahi wa bil yaumil akhir. Tapi gurine apa? Wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia itu ada mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi nyatanya dia tidak beriman. Makanya disinggung oleh Allah di surat 2 ayat 62, Allah menyatakan begini,
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, Nggih. orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Ada empat ini. Orang yang iman, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani, orang yang beragama Sabiin. Gak peduli papat itu. Terus ya Allah kata, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian. nah, karena di sini disebutkan, di sini disebutkan orang yang beriman ini. Tapi di tengah-tengah ayat disebutkan begini, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal di sini sudah ada iman. Berarti iman ini belum dinyatakan oleh Allah beriman pada Allah dan hari akhir. Mek ngomong dong iman. Makanya gak peduli di sini ayatnya. Bah wong iman sing muni iman, bah wong Yahudi, bah wong Nasrani, bah wong Sabiin. Sabiin itu yang menyembah matahari, menyembah bintang. Pokoknya mereka itu kembali pada Allah, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Terus ditambahi mengikuti wa amila sholihan. Niki. Napa? Dan beramal soleh. Napa? Dan beramal soleh. Nggih, beramal soleh. Jadi iman pada Allah, iman pada hari akhir, beramal soleh. Terus ya Allah kata, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Bukan berarti kan oh lek urut yang Yahudi mek Nasrani mek Sabiin padha mek wong iman, bukan. Nek wong Yahudi iman berarti ya dadi wong iman. Nek wong Nasrani beriman ya dadi wong iman. Gak Nasrani ya. Begitu wong Sabiin mulai beriman ya bukan Sabiin lagi, sudah menjadi beriman. Bukan padha mboten ngoten. Jadi semua ini gugur kalau sudah menyatu menjadi iman semuanya. Baik yang mengaku iman, baik yang mengaku Yahudi, baik yang mengaku Nasrani atau mengaku Sabiin, pokok iman pada Allah, terus hari akhir ditambahi wa amilus sholihat. Mendapat pahala dari Tuhan mereka. Pahalanya di sini. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini jenenge surga. Berarti orangnya masuk surga. Pokoknya kembali kepada Allah, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, wa amilus sholihat. Maka Bapak Ibu sekalian, cirinya apa orang beriman itu? Ayat surat 8 ayat 2 sampai ayat 4 Allah menyatakan ini. Cirinya ini. Atau indikasi orang beriman itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pertama, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Iki Pak Bu, wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Kalau disebut nama Allah. Gemetar itu bukan terus gemetar terus roboh semaput gona rumah sakit mboten. Gemetar itu getar hatinya, hatinya getar lalu dia melakukan perbuatan panggilan. Misalnya dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Allah disebut. Getar hatinya, dia segera mengambil air wudhu, kemudian mendatangi panggilan itu. Ini namanya yang tanda yang pertama. Ciri orang beriman.
pertama disebut nama Allah, hatinya getar. Lalu menyambutnya. Panggilan itu, misalkan ada adzan, tidak getar, pancet, sing nok sawah, pancet nok sawah, sing nok pasar, pancet nok pasar. Itu namanya enggak getar. Dipanggil Allah, sing dodolan pancet dodolan. Enggak bergerak sama sekali. Itu namanya enggak getar itu. Cirinya orang beriman itu getar hatinya ketika dipanggil oleh Allah atau disebut nama Allah. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Niki. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, niki, bertambahlah iman mereka karenanya. Nah, di sini. Ayat-ayat Allah dibacakan, ayat itu ada dua. Ayat yang tertulis namanya Al-Quran, ada ayat yang tercipta namanya alam ini. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, itu tanda orang beriman bertambah imannya. Nih. Namun ada yang komen, gak kabeh wong iso ikut Al-Quran, itu gak boleh. Itu namanya belum beriman. Dan komen selanjutnya, kamu jangan membawa Quran di sini. Wong kene gak cocok ambil Quran. Itu namanya gak beriman, Pak. Walaupun dia mengaku dirinya beriman, keluarganya beriman. Ini namanya benci dengan Al-Quran. Akibatnya apa? Ya terjadilah pengajian itu dibubarkan. Allah peringatkan orang yang benci dengan Al-Quran, hapus amalnya, Pak. Karena dinilai oleh Allah kafir. Ayat Allah diterangkan semakin imannya bertambah. Itu ciri yang kedua. Kalau mereka benci dengan Quran, Allah berfirman di surat 47 ayat 8. Allah menyatakan gini, walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Amalnya hapus, Pak. Kenapa Pak hapus? Ayat 9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran. Benci dengan Quran. Orang yang benci dengan Quran, amalnya hapus. Kalau dia berangkat haji ping telu, hapus itu haji, amalan hajinya. Padahal orang haji itu, kalau mabrur, Rasulullah menyatakan laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Ping telu hapus karena benci dengan Quran. Belum lagi amalan yang lain hapus. Makanya disebut di sini oleh Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Pahala ini kalau benci dengan Quran. Tanda yang kedua. Tanda yang ketiga atau ciri orang yang beriman yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tawakal itu di atas takwa, Pak. Jadi iman itu naik menjadi takwa. Kalau takwanya sudah baik menjadi tawakal. Orang yang tawakal itu hidupnya dicukupi oleh Allah. Dicukupi, apa namanya dicukupi itu, Pak? Ya jenenge dicukupi. Sembarang yang dicukupi.
Apa yang dia lakukan cukup saja. Tidak pernah tidak cukup. Bisarate tawakal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 65 niki. Surat 65, surat At-Tolak. Di ayat 3 itu sebutkan begini. Begini. Wa may yatawakkal nih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu nih. Surat 65 ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, keperluannya dicukupkan. Tapi tingkat yang paling tinggi. Karena itu di ayat ini tadi disebutkan ciri yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Orang tawakal itu kepada Allah tidak mudah mengeluh. Karena mereka yakin ada qada, ada qadarnya Allah. Namun manusia itu diciptakan dengan bahan keluh kesah. Walaupun mereka itu yakin ada qada, tapi bahannya manusia itu diciptakan oleh Allah dari keluh kesah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Ma'arij surat 70 di ayat 19. Allah menyatakan, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Manusia itu diciptakan keluh kesah, yo kikir. Kapan keluh kesah? Idza massahu sarru jazu'an. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Berkeluh kesah, gremeng. Gremeng ya. Ditimpa kesusahan gremeng. Urip kok koyo ngene sirek, ngoten. Gremeng. Sing gawe urip lho sapa? Awak kene katutan balung kiri wae. Ngoten. Gremeng. Itu manusia pada umumnya. Terus kapan pikir itu? Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Apabila mendapat kebaikan, kikir. Pertanyaannya, apakah semuanya orang itu begitu? Apa? Roto-roto. Roto-roto. Ono sing enggak? Di ayat 22 di surat 70 ini tadi. Di ayat 22 itu sebutkan begini. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Sehingga apa sholatnya? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Ini yang orang itu kalau ditimpa susah enggak keluh kesah, kalau ditimpa senang enggak kikir. Terus walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagi bagian tertentu, lisa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Ini yang tidak keluh kesah. Ayat 22 sampai 25. Tidak duwe harta, hartanya itu sebagian diberikan pada orang lain, sebagian untuk dirinya.
Orang ini kalau diberi oleh Allah nggak enak, nggak keluh kesah. Kalau diberi enak, tidak kikir. Nah, ini potongan manusia itu jeladrenanya seperti ini. Dijadikan oleh Allah jeladrenanya itu dari sifat keluh kesah dan kikir. Orang yang tawakal itu percaya qada, percaya qadar. Qada niku contoh sebelum kita hidup di sini itu ada 4 yang diputuskan oleh Allah. Keputusan namanya. Rizki, amal, mati, bahagia atau sengsara. 4 itu. Sebelum hidup ini. Itu namanya qada. Namun Allah memberikan kesempatan untuk merubah 4 itu. Kalau diberi rezeki, ada namanya tulisan rezeki. Cuma rezeki itu nanti jadi halal atau haram, itu yang merubah dirinya sendiri. Menjadi banyak atau sedikit, itu yang merubah dirinya sendiri. Karena itu di dalam Quran surat 13, nih, surat 13 di ayat 11 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuki tengah-tengah ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulai ini. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Terus sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita diberi leluasa oleh Allah untuk merubah. Tapi Allah sudah menetapkan 4 ini. Contoh, ditetapkan kematian. Mati itu sudah ketetapan dari Allah. Mati bagus. Cuma ngeten, mati jadi husnul khotimah atau mati jadi su'ul khotimah, itu yang milik kita. Tapi ada keputusan 4 itu, yang namanya mati itu, ajal. Kalau orang itu memilih jalan yang salah, matinya su'ul khotimah. Kalau mereka memilih jalan yang benar, matinya husnul khotimah. Itu Allah tidak akan merubah sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Contoh ya, ono wong biasa puasa Senin Kamis, apa ndak? Baik. Wayahe jam 4 sore belum berbuka. Tapi dia jengkel dengan keadaan hidupnya. Mungkin rumah tangganya agak error sedikit karena jengkel, Pak. Dia merubah dirinya sendiri, gantung diri, Pak. Dia belum berbuka, puasa Senin Kamis, belum berbuka. Dia merubah dirinya digantung, mati kan? Maka orang itu tidak akan pernah masuk surga, walaupun poso Senin Kamis. Lah nilai sholatnya, nilai zakatnya, nilai yang sebelum-sebelumnya itu hapus, hilang. Itu namanya berputus asa dengan rahmat Allah. Allah memberikan rahmat banyak. Masalah rumah tangga sedikit saja error sampai dia memutuskan dirinya. Ini namanya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Setelah dilihat itu mati, maka inilah yang namanya qadar. Qadar itu disebut takdir. Anjane wong iki takdire mati gantung diri karena dia merubah sendiri. Kalau dia merubah menjadi husnul khotimah bisa enggak? Bisa. Dia sabar, keimanannya ditata, ketakwaannya, ketawakalnya ditata, dikembalikan kepada Allah perkaranya, tidak sampai mati bunuh diri. Jadi qadar itu atau takdir itu ialah
dan sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Ini yang ayat 2. Ciri yang keempat di ayat 3. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ciri yang keempat, mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya begini: melakukan apa saja, di posisi apa saja. Sampai Allah berfirman di surat 20 ayat 43 ini, pada ala kabis sholati wastobir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu lil taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Perintahan keluargamu untuk sholat, lalu sabarlah kamu untuk mengerjakan itu juga. Kemudian kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi kalau sholat, kalau ibadah itu Pak Bu, jangan dikaitkan dengan rezeki. Datang sendiri nanti. Asal engkau benar-benar baik, istighfarnya baik, sholatnya baik, datang sendiri. Allah tidak minta rezeki, Allah yang beri rezeki. Terus, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, sholat ini penting. Kapan? Ketika sakit tetap sholat, ketika berjalan maupun di kendaraan, wayai dipanggil sholat, sholat di kendaraan, sholat dengan berjalan. Jadi sholat itu didirikan tegak, namanya akimi tadi, yukimu. Perintahnya yukimu sholat, akimi sholat. Dirikanlah itu tegak. Ada orang yang berjalan Pak, posisi takut karena mungkin ada binatang buas yang akan mengejar misalkan, tapi dipanggil pas krungu adzan waktu sholat, dia sedang berjalan. Allah berfirman di surat 2 ayat 238 nih, khafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nih, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Bangun memelihara sholat wusta. Sholat wusta itu sholat yang berat toh. Suruh melihara. Tapi semua sholat berat enggak? Berat. Duhur berat enggak? Berat tuh, panas juga. Asar berat, wae turu, cek enak turu. Nggih. Maghrib itu satu enteng ketoke. Soalnya bareng kancane. Isya berat gak? Berat Pak Bu, kalau kancane maneh. Apa maneh subuh. Jadi rupanya sholat wusta ini hampir semua, tidak hanya asar saja, tidak hanya subuh saja. Makanya beberapa ulama itu berpendapat ada yang berat itu asar dan subuh, ada yang mengatakan semuanya berat. Suruh menjaga. Lalu sholatlah kamu dengan khusyuk. Sekarang masalah, fa in khiftum farijalan. Niki. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sambil berjalan, au rukbanan atau sambil berkendaraan. Dipanggil sholat ketika berjalan dalam keadaan bahaya. Ya sholat sampai melaku Pak Bu. Sholat sampai melaku, anjene bahaya ya. Ya larang dikejar karo
binatang buas misalnya, atau dikejar musuh, ya sholat sampai melaku itu, sampai melayu Pak. Kalau naik kendaraan sekarang dipanggil sholat, waktu ini sholat zuhur misalkan, maka dia sholat di kendaraan. Kendaraan apa saja, sepeda motor, mobil, sepeda, misalkan kita tidak ada tidak ketemu masjid misalnya, kita jangan mencari ini, terus golek masjid, ya lendang ketemu masjid. Kalau di sini banyak daerah masjid, ada masjidnya. Tapi kalau panjang di Bali sana, nggak ketemu masjid. Utawa nang nyontek sholatnya. Betul. Makanya disuruh sholat dengan kendaraan. Ya, sholat kalau pakai kendaraan itu ya sholatnya tidak seperti kita sholat di tempat ini, rukuknya, sujudnya, tapi bacaannya sama. Kalau kayak contoh gitu, budal nang Solo, nah tepuk Madiun dadakno zuhur baru. Boleh sholat zuhur dengan sholat asar dijamak di kendaraan, atau dikosor, jamak dan kosor. Jamak itu dikumpulkan jadi satu, dikosor. Sholat zuhur 2, sholat asar 2. Jadi mari sholat zuhur salam, mari salam, sholat asar 2. Wudunya Allah memberi keringanan karena itu di kendaraan, maka wudunya pakai tayamum. Pakai tayamum. Atau kalau ada air, pakai air, itu pun sepatunya tidak usah dicopot, diusap saja ketika membasuh kakinya, diusap saja sepatunya itu. Begitu tuh keringanan yang diberikan oleh Allah. Suruh mendirikan tepat waktunya. Nah, aku kok Solo, dari Solo sana misalkan datang maghrib, Allah berfirman ya, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila kamu telah aman tidak di kendaraan, berarti sudah mampir ke tujuan. Kendaraannya sudah diparkir, mampir ke tujuan. Itu namanya aman. Dadak waktu nih maghrib, terus Allah kata, maka sebutlah Allah atau sholatlah kamu sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, sholat sebagaimana kita sholat yang diajarkan sholat itu. Nah, sholat zuhur sampai asar sudah tidak sholat karena tadi sudah dikerjakan di kendaraan, Pak Bu. Bukan sholat zuhur di sana, bukan sholat asar di sana. Di sana tinggal sholat maghrib, isya dan seterusnya. Itu sholat biasa, tidak seperti di kendaraan tadi. Begitu Allah memberikan keringanan. Karena itu sholat itu tanda keimanan yang keempat. Lalu tanda keimanan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini Allah menyatakan tanda atau ciri orang yang beriman yang kelima itu adalah orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Sebagian, tidak semua. Rezeki Allah itu, rezeki Allah itu apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa harta benda. Karena yang dizakatkan itu harta benda. Infak bagi orang yang iman tidak berat, bahkan senang berinfak. Jangan dikira medit, Pak. Ingat, orang yang medit itu, Pak, orang yang medit
medite iku kok dikalungkan di akhirat. Contoh ya, di surat 3 ayat 180. Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Surat 3 ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Ojo nyangka wong bakhil itu baik, wong. Tapi bagi wong medhit itu api. Misalkan ini, kon iku ojo brah-breh nang wongku. Ngono yo entek hartamu. Kon balik-balik kok sedekah rono kok kene kene kemana yo entek kon. Lak koyo api. Sepertinya baik. Bakhil itu bisa terjadi gitu. Misalkan ya, ada orang punya linggis, tahu linggis ya? Nah, linggis yang gaya duduk ini loh. Kalau tahu gue dipinjam apa? Balik kalau pinjam linggisnya, linggis itu loh belum bengkong pucuknya. Aku mari dipinjam gue ngomong. Ayo kata kok pinjam, tambah ben cuklek bit linggis iku kok jare. Wong sito pinjam ndak? Gak sito. Wis aja pinjam nang wong iku. Utawa duwe pompa mau pinjam. Aku wis kono kelep ping balak-balik. Padahal ana wong pinjam pisan tok jare nukokno kelep balak-balik. Padahal kuwi jenenge medhit. Ojo dikira ngono ku api, ojo dikira. Terus Allah ngeten. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Buruknya di mana? Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Pak Bu. Jadi hari kiamat itu besok usume wong nggawa pahala salat, nggawa pahala zakat, nggawa pahala poso, nggawa pahala haji, awake lho kalungan linggis lho. Kalungan apa malih lho? Pompa. Ya liyane sing dimedhit iku digawe kalung, Bang. Dikalungno. Ayo paling kelontang ngono, Bang. Itu namanya bakhil dengan harta yang telah diberikan oleh Allah. Besok harta yang tidak dizakati atau tidak dikeluarkan zakatnya itu ya dikalungno besok. Di samping orang itu kalau tidak mengeluarkan zakat maka berat, nanti jadikan baduke disetrika dengan harta itu, kemudian lambungnya disetrika dengan harta itu, diwalik geger disetrika. Begitu tuh berjalan 50.000 tahun. Berjalan 50.000 tahun sampai orang itu keputusan terakhir ke neraka. Para bapak dan ibu saudara sekalian, bahaya. Memang orang yang mengeluarkan zakat itu kalau tidak iman ndak iso. Makanya kita tandane wong iman. Saiki kula kei contoh mau. Duwe sawah 10 hektar. Ditanduri kacang hijau. Panen petang kintal, 5 kintal, 10 hektar. Panen 5 ton. 10 hektar dikei subur oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kacang hijau itu dibanyoni enggak? Dikei air enggak? Beli. Atau airnya hujan. Kalau air itu tidak beli, Pak Bu, dikeluarkan 10%. Kalau airnya itu beli 5%.
Tapi biasanya kacang hijau itu tidak beli airnya. Mari padi disawurno, cukul dewe sampai berbuah sampai panen. Berarti kalau panen 1 ton wajib dikeluarkan 10% dari 1 ton. Biden? 1 kintal. Kalau 5 ton 5 kintal. 5 kintal itu diadai karung sak kintal ping 5. Itu dikekno wong. 5 kintal itu dikekno wong. Nun sewu. Orang itu kalau tidak beriman, Pak. Ketok kacang hijau 5 kintal dikekno wong. Mentolo kira-kira. Motone saka ijo kaya kacang ijo ngoten lho. Wong sedekah 5 kilo ae nang wong wis dikandak-kandakno balik-balik. Iki 5 kintal bagiane wong iku lek gak dikeluarkan diancam di surat 9 ayat 35. Nih. Surat 9 ayat 35. Sampeyan terjemahkan. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka. Harta itu besok dilebokno neraka jahanam jadi lempengan ngono. Oleh panase padha neraka jahanam disetrikane bathuke, Pak. Ceret entek bathuke. Utek entek. Balik maneh setelah kembali sekian lama terus kedua lambung mereka terus dan punggung mereka. Lambungnya disetrikano, disetrikano punggungnya. Dan dikatakan begini. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang telah kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan dulu untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakan ini akibat harta yang kamu simpan. Padahal mati lo gak digowo harta itu, tapi siksanya dapat. Makanya orang yang iman itu cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Pahala infak di jalan Allah itu bagus. 1 itu menjadi ribuan. Rasulullah berdoa, ya Allah berilah tambahan untuk umatku. Maka turun ayat surat 2 ayat 245. Mayyukridullah mayyukridu ghaira adihim wala dzalum. Disebutkan siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terus turun ayat ini. Jadi Rasulullah menyatakan mayyukridu ghaira adimin wala dzalum. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Tuhan yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya. Terus turun surat 2 ayat 245. Ini man dalladzi yuqridullah qardon hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Lipatnya banyak, dilipat-lipat yang banyak. Terus dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah ciri yang kelima. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman adalah salah satu cirinya yang kelima tadi, menafkahkan sebagian harta.
Ada sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hatim. Sampai terjemahkan itu. Sesungguhnya Allah melipatkan pahala sesuatu kebaikan menjadi 1.000.000 kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, oh ini lah 1.000.000, satu itu loh dilipat menjadi 1.000.000. Lanjut. Wahai Abu Usman, apakah yang engkau herankan dari masalah itu? Yeah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yeah. Siapakah yang memberi pinjaman? Yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, di surat Al-Baqarah tadi, di ayat 245. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Dibanding dengan kehidupan akhirat. Terus demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah melipat gandakan pahala sesuatu kebaikan menjadi 2.000.000 kebaikan. 2.000.000 kebaikan. Jadi kebaikan satu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 2.000.000. Itu berdasarkan surat 2 tadi ayat 245. Dalam tafsirnya Ibnu Katsirku sebutkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada lagi. Ini dari riwayat Muslim. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu adalah bagiku, poso niku khusus bagiku, dan akulah yang akan memberinya pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena aku, terus ya Allah. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, 1 kebahagiaan berbuka, 2 kebahagiaan bertemu dengan Allah nanti. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah membicarakan tentang lipat faktor. Terus yang kelima itu disebutkan di surat 8 ayat 4 niki. Di surat 8 ayat 4 Allah menyatakan begini, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Oh, jadi orang beriman itu cirinya 1. Tadi kalau dipanggil nama Allah getar. 2, kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. 3, mendirikan sholat. 4, mengeluarkan zakat. Yang sing nomor niku ayat 4 ini, itulah orang-orang yang beriman hakko. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Yaiku sing iman sebenarnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman yang sebenarnya begitu ada
Di surat 8 tadi ayat 1 sampai ayat 2 sampai ayat 4. Nih, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Menerjemahkan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, terus mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ini masih membahas tentang amanu. Orang yang takwa di sini disuruh amanu, suruh takwa, dan Allah meminta persiapkan amalan untuk hari esok, hari akhirat. Karena di akhirat itu Bapak sekalian, ini gini. Di surat 31 ayat 33 Allah menyatakan gini, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun aw walidihi wala mauludun huwa jazin aw walidi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Ini hari akhirat. Bapaknya gak bisa nolong anak, suami gak bisa nolong istri, istri gak bisa nolong suami. Sebaliknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sedikit saja gak bisa nolong. Terus sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati. Jadi ojo sampai dunia itu memperdayakan kamu sehingga lupa Allah. Dan jangan sampai yang tidak kelihatan namanya setan itu juga memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Ini pesannya Allah. Karena di akhirat itu Pak Bu, di akhirat itu wis gak iso bali nang donya. Kalau orang itu jadi akhirat sudah tidak bisa ke sana. Di sana hanya menerima balasan. Dan di sana tidak ada ibadah. Sing masuk surga ya wis nikmat surga selamanya. Dina neraka ya wis nang neraka kono tidak pernah merasakan enak selama-lamanya. Bahayanya begitu. Karena itu kita disuruh benar-benar mempersiapkan diri. Satu, kepada Allah yang baik. Yang kedua, jangan menyakiti sesama teman. Karena itu termasuk golongan orang yang muflis. Muflis itu bangkrut. Ini loh, ada hadis Pak. Besok umat saya terus Rasulullah gowo pahala sholat, gowo pahala poso, gowo pahala zakat. Tapi ada orang yang minta pengadilan dari Allah. Qad satama hadza wa qadaba hadza wa kalama hadza wa safaqata hadza wa durba hadza. Pertama, ada orang yang difitnah. Kedua, ada orang yang pernah disakiti hatinya. Yang ketiga, ada golongan manusia atau kelompok manusia yang hartanya dimakan. Yang keempat, ada kelompok orang yang pernah dibunuh. Yang kelima, ada kelompok orang yang pernah dipukul. Minta pengadilan di hadapan Allah. Lalu Pak Bu, hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian diambilkan pahala sholat, diambilkan pahala zakat, pahala puasa. Setelah diambilkan, banyak orang yang belum terselesaikan pengadilan itu. Fa'in faniyat, maka setelah habis hasanatuhu, kebaikannya, qabla ayyubdo, sebelum menuntaskan semuanya, ma'alaihi ukhidha min khotoyahum, maka keburukan mereka itu diambil, diteplokno nang ngene wong sing iki mang.
sing duwe amalan sholat, duwe amalan zakat, duwe amalan poso. Dipindah Pak Bu amalannya. Keburukan mereka itu dipindah. Faturika alaihim summa turika finnar. Kemudian orang itu malaikat diperintah, malaikat seret orang ini, lemparkan ke neraka. Bapak bisa lihat, hadis ini diriwayatkan Muslim. Ironis ini. Dua amalan sholat, dua amalan zakat, dua amalan poso, tapi pada akhirnya masuk neraka. Karena apa? Hubungan sesama manusia belum terselesaikan di dunia. Karena itu Allah menyatakan, persiapkan amalanmu untuk akhirat. Jangan sampai menyakiti sesama. Ini yang pertama. Yang kedua dan ketiga, gak mungkin Bapak. Mungkin. Tidak mungkin saya jelaskan. Tapi sedikit saja di hari kebangkitan ini. Besok akan terjadi Pak Bu. Ini di surat 78 ayat 38. Saya terjemahkan. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Besok kalau sudah kiamat, mereka diberdirikan. Malaikat pun juga diberdirikan. Jin, iblis berdiri semuanya. Tidak ada yang duduk. Karena di sana matahari didekatkan. Kalau dia duduk, ya kelep sampai keringete, gak mungkin. Omane leye-leye, gak ono. Berdiri terus. Berapa lama? Di dalam hadis disebutkan 50.000 tahun. Sampai menunggu hisab. Ada pengumuman hisab. Lah berdiri itu lapo? Ya wis ngadeg tok meneng ae kan. Ya wis bendina ngadeg. Kan ono dina Bapak. Ada hari kan. Ada matahari. Sehari itu menurut Quran surat 22 ayat 47, yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. Sehari itu di akhirat nanti hitungannya sama dengan 1000 tahun kalau dihitung di sini kan. Jadi matahari dari sana seret sampai sana, dari timur ke barat sana. Kalau di sini 12 jam. Kalau di sana matahari sekali jalan ini 1000 tahun. Saya kira ngadeke Bapak. 1000 tahun itu pirang dina itu. Wong sedinane 1000 tahun. Berat. Hanyalah orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan penilaian yang baik. Dan 7 golongan 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah mendapat jaminan Pak. Salah satu diantaranya imam yang adil. Dan yang nomor 2 adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Siapa yang hatinya terpaut dengan masjid, mereka nanti di mahsyar mendapat naungan, sementara orang yang lain tidak mendapat naungan. Makanya wong sing beriman itu berdasarkan surat 19 di ayat 85 Allah menyatakan begini. Surat Maryam. Yaumana surul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Oh, di sini Pak. Jadi perutusan terhormat. Di sana jadi perutusan terhormat, dihormati, dijamin oleh Allah. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim itu sebutkan ya. Rasulullah menyebutkan wong iman itu nanti walaupun di sana 50.000 tahun berdiri Bapak, maka terasa seperti orang melaksanakan sholat satu sholatan. Kira-kira pirang menit itu sholatan? 10 menit katakan. Seperti 10 menit, saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Lah wong sing jange oleh ya kaya wong ngene-ngene iki. Muga-muga kula panjenengan saya termasuk golongan hadis niki, Pak. Nggih. Setelah itu kita semuanya nanti dikei nilai rapot Pak Bu. Rapote dina niki ngeten. Setiap hari kan dibiji oleh Allah. Setiap hari ini dibiji. Dina Kamis baik,
Jumat baik, Sabtu baik, terus ada nilainya. Nanti rapotnya diberikan. Ada yang mengambil dari kiri, ada yang mengambil dari kanan, ada yang mengambil dari kiri, ada diberikan dari belakang. Yang dari kanan pasti calonnya masuk surga, yang dari kiri calonin rokok, apalagi yang dari belakang. Namun saya tidak bisa menjelaskan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu untuk kita semuanya sehingga iman kita menjadi iman yang membawa kita husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.